Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang pagi hari ini kepada Tuhan dan kami percaya Tuhan akan melawat setiap kami. Tuhan akan menjamah kami. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami agar kami layak dan berkenan masuk dalam ruang-Mu yang kudus. Kami percaya hari ini kami dibangkitkan, kami dimenangkan, kami dijamah, kami dilawat oleh Tuhan. Dan kami percaya mujizat terjadi atas kami semua. Bagi kami yang datang penuh dengan keletihan, kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Bagi kami yang datang dengan kesulitan dan pergumulan yang berat, kami serahkan kepada Tuhan dan kami akan pulang dengan mujizat, pulang dengan pertolongan Tuhan. Kami akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami akan muji menyembah Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau Tuhan yang baik. Mari Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa dan mulia. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Katakan, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Sama-sama katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Katakan, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan, selamanya, selamanya. Mari sama-sama katakan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa dan mulia. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Katakan sama-sama, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Ku, segala kebaikan-Mu. Segenap Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Haleluya. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan, segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, begitu banyak perbuatan Tuhan, begitu banyak mujizat, begitu banyak kuasa Tuhan yang pernah kita alami, dan kita sungguh-sungguh telah banyak mengetahui bahwa Tuhan itu dahsyat, bahwa Tuhan itu hidup, dan kita pernah mengalaminya. Bahwa kita ketika sulit, kita ditolong oleh Tuhan. Kita tahu, saudaraku, bahwa setiap perbuatan kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak setiap kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagumi dan menghormati Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kuat kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Mari angkat tangan kita dimanapun saudara berada. Angkat kedua tanganmu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Katakan sama-sama. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Haleluya. Menyembah hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Iramaya sananana sananamo hanana sikiriya nananana sananana yaranana. Mari angkat suaramu, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Sikiriya nananama sanda kananana masanda orana sikiriya nananana masanda uramana masakara lalabu sikiriya nananana masikiriya nananana sananana masanda. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau Tuhan. Kiriana nama sikiriana nama sandana ramalapata karama sandana. Kami naikkan sembah kami Tuhan. Mari naikkan sembahmu di hadapan Tuhan. Mari naikkan pujian syukur di hadiratnya. Tuhan bertata dalam pujian penyembahan kita. Urabasanda kanalalabaya sandana nama sindi. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Haleluya.
Katakan sama-sama, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulatlah Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku. Katakan kami berserah Tuhan, ku berserah. Katakan penuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan, dan kami percaya Tuhan bertata di dalam pujian dan penyembahan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang bersama-sama dengan kami, yang akan melawat kami dan membangkitkan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini, saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita ekspresikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa kita sangat bersyukur bahwa Tuhan kita itu baik. Yang percaya katakan haleluya, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan dia gunung batu, dia gunung batu, dan keselamatanku hanya padamu, hanya padamu. Hatiku percaya Kaulah menara, Kaulah menara, dan kota perlindungan. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama lambaikan tangan sebagai ungkapan kita bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan, aku mau selalu bersyukur, amin, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, amin, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur,
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan sama-sama, Allah bangkit bersorak. Sama-sama katakan, yeay, Allah bangkit. Bernyanyilah, bernyanyilah. Katakan, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, Allah bangkit, Allah bangkit bersorak. Katakan, hey, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa kami ada sampai hari ini semua karena kuasa dan kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicara Tuhan kepada setiap kami. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan kami dan menjadi jawaban bagi kami semua di tengah pandemik seperti ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Sembah dan puji penuhi tapamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Katakan, sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sama-sama, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sama-sama katakan, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahtamu. Katakan, sembah, sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Karabata karabasanda karabam. Yesus Tuhan adalah Raja. Rabaya raralabasanda nananamaya nananamasanda nananamaya raralala. Impartasikan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, impartasikan urapan-Mu Tuhan kepada setiap kami. Urapan yang baru,
kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. The fresh and new anointing in Jesus name membakar roh kami, membangkitkan iman kami. Mari terima urapan Tuhan, terima urapan yang baru, terima kuasa dari tempat yang maha tinggi, terima api Roh Kudus, receive in Jesus name. Angkat kedua tangan kita, mari angkat kedua tangan, terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima impartasi urapan Tuhan. Terima. Kuasa Tuhan sedang menjamah setiap saudara. Tuhan menjamah setiap hati yang terluka, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah setiap pikiran yang penuh dengan intimidasi, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah setiap kondisi saudara yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini, dalam kesempatan ini, taruh setiap tangan kanan kita di bagian tubuh kita yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari terima kesembuhan yang menyembuhkan Tuhan. Bukanlah saya sebagai hamba Tuhan, tapi yang menyembuhkan Tuhan adalah Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Mari sentuh bagian tubuh Anda yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berkatakan dengan iman, jemaat Tuhan yang sakit hari ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Be healed in Jesus name. Mungkin Anda ada bagian kepala Anda yang pusing dan sakit. Hari ini hamba berdoa, sembuh. Tuhan menyembuhkan sakit kepala kami. Mungkin ada bagian leher yang sebelah kiri yang sakit, yang nyeri, yang susah digerakkan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sakit bagian leher sebelah kiri disembuhkan. Be healed in Jesus name. Mungkin ada bagian pinggang sebelah kiri Anda yang agak linu dan sakit dan begitu susah untuk bergerak karena begitu sakit. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, kuasa Roh Kudus, darah Yesus mengalir menjamah sakit pinggang Anda di sebagian kiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada bagian-bagian tubuh Anda yang ada daging yang menonjol, daging tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, setiap daging yang tubuh dilangkat, dicabut, disembuhkan dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Be healed in Jesus name. Bagian tubuh dalam Anda, darah Anda yang tidak baik, tensi yang tinggi, gula darah yang tinggi, kolesterol, asam urat, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus mengalir ke semua bagian darah kami, sehingga darah kami disucikan, darah kami disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang Kau curahkan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan akan melawat, akan menjamah dan menguatkan setiap kami. Tuhan, hamba-Mu ini hanyalah alat-Mu. Kami semua dalam perjalanan rohani yang sama. Kami sedang dalam pertumbuhan. Kami terus belajar. Dan kami tidak pernah merasa bahwa diri kami sudah benar, sudah tahu firman. Bahwa kami belajar rendah hati. Kami mau dengar firman Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhan kami dapat hidup. Sebab firman-Mu berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Kau sampaikan dalam perjalanan rohani kami di bulan Oktober ini pada minggu kedua. Sampaikanlah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sendiri mengalami lawatan Tuhan. Sekalipun kita pelayanan online saudara, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Itu sebabnya saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita semua dalam jamahan Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan hadir, artinya Tuhan berkenan atas kita semua. Artinya Tuhan melayakkan kita untuk masuk dalam
ruangnya yang kudus, dalam hadiratnya. Sekali lagi, bukan karena kita ini sudah kudus, bukan karena kita sudah benar, atau kita sudah tahu firman, no. Atau bukan karena kita sudah baik, tapi karena anugerah, karena kasih Tuhan, kita dapat sama-sama menikmati hadiratnya yang kudus. Kesempatan ini saya rindu saudara, karena saya mengasihi saudara dan Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Kita beri waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan akan menjadi jawaban bagi kita semua. Dan saya ingin mengatakan dan mengingatkan kembali saudara, pada bulan Oktober ini saya dapat pesan dari Tuhan bahwa kita masuk dalam sebuah perjalanan rohani. Dan saya menyimpulkan dalam sebuah tema, yaitu moving forward. Nah, di tengah pandemik seperti ini, saudara, yang Tuhan mau kita bukan hanya bertahan. Yang Tuhan mau bukan kita hanya diam. Tapi yang Tuhan mau kita harus moving forward. Kita harus bergerak. Kita harus growing. Kita harus berkembang. Kita harus produktif. Kita harus aktif. Dan kita harus memulai sesuatu yang baru. Dan saya percaya justru ketika kita bergerak, maka surga akan bergerak. Ingatlah firman Tuhan berkata, apa yang terikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang terlepas di bumi, terlepas di sorga. Jadi selalu dimulai dari bumi. Ketika bumi bergerak, ketika bumi beriman, maka sorga melihat ada iman. Sorga melihat ada tindakan iman. Maka saudara, Tuhan akan menyatakan mujizatnya ketika kita semua bergerak. Nah, itu sebabnya saudara, tema bulan ini moving forward. Minggu lalu kita sudah bahas tentang Great Wall, tembok besar yang menghalangi kita. Kenapa sampai kita nggak bisa moving? Kenapa kita nggak sampai bisa melangkah ke depan? Itu adalah tembok yang besar, yaitu trauma. Kita bahas trauma kegagalan, trauma yang menggerogoti iman kita, melemahkan iman kita, trauma yang membuat kita tidak bisa melangkah. Dan saya percaya minggu lalu kita semua sudah sama-sama melepaskan trauma kita. Sama-sama katakan, saya sudah lepas. Sama-sama katakan, I am free in Jesus' name. Dan saya percaya saudara sudah lepaskan trauma. Mungkin waktu itu Anda kecil, Anda punya trauma tentang, disakiti orang tua, Anda ditolak, Anda dibully, Anda juga mungkin punya pengalaman bahwa ketika Anda bangun usaha, tiba-tiba usaha saudara Anda gagal, kemudian Anda trauma sehingga saudara tidak ingin memulai usaha baru. Mungkin juga saudara pernah dipukul orang gitu ya, dijahati orang sehingga saudara takut untuk membangun hubungan dengan orang lain. Nah, tapi saya percaya oleh kuasa Roh Kudus, trauma kita, Great Wall, sudah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena tidak ada trauma yang ada di dalam Kristus. Yesus bilang begini, dia tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Jadi Tuhan gak pernah mau kita trauma, justru dia membangkitkan kita, supaya kita bisa moving, kita bisa bergerak. Dan saya percaya ketika kita bergerak, Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan pada minggu yang kedua ini, yaitu adalah delay time. Sama-sama katakan delay. Bapak Ibu, pernah nggak kalau kita dalam sebuah perjalanan, Anda naik pesawat dari Jakarta, katakanlah ke Jogja gitu ya. Nah, saudara sudah on schedule, jam 7 pagi saudara berangkat. Dan jadwal di tiket Anda, mungkin udah terima juga etiket, ditulis jam 7, kita sudah flight. Nah, tapi ketika kita sampai di bandara, kita sampai jam 6 pagi, dan ternyata kita dapat informasi bahwa pesawatnya delay. Pesawatnya delay dan akan berangkat pada pukul 10 pagi. Nah, saudara mungkin panik. Kenapa? Mungkin ada di antara saudara yang sudah mengatur appointment, yang sudah mengatur schedule. Ada juga yang mengatur jam 9 pagi, pokoknya kalau di Jogja turun dari pesawat, saya akan meeting. Tapi karena pesawatnya delay,
Waduh, jadi meetingnya jadi gagal dan banyak kesempatan yang hilang, banyak kesempatan yang sia-sia. Karena apa? Karena ada delay. Delay itu dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan yaitu penundaan, saudara. Nah, saya ingin katakan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwa apa yang membuat kita nggak bisa moving forward, apa yang membuat kita nggak bisa maju, yaitu karena kita terbiasa hidup dalam delay time. Kita terbiasa hidup dalam penundaan. Penundaan itu nggak enak, saudara. Di dalam penundaan itu kita seperti hidup dalam keabu-abuan, tergantung, terkatung-katung gitu ya. Arahnya nggak tahu kemana, nggak pasti, saudara. Delay. Dan tahukah saudara, seringkali delay time itu adalah sifat sengaja yang kita buat. Penundaan adalah sifat sengaja yang kita lakukan. Sehingga kita mengalami sesuatu yang tidak maksimal. Nah, kalau seandainya kita tunda untuk melakukan kehendak Tuhan, kita akan melihat hasil dari penundaan itu. Sama seperti tadi, pesawat harusnya berangkat jam 7, tapi karena ditunda jadi jam 10, sehingga hasilnya meeting kita jam 9 jadi gagal. Kenapa, saudara? Karena dampak dari penundaan ada sebab dan akibat, dan itu berakibat sangat buruk, saudara. Itu sebabnya saya ingin katakan kepada kita, sifat atau karakter penundaan membuat kita tidak bisa maju di dalam Tuhan, membuat kita tidak bisa bergerak penuh, dan kita tidak bisa melangkah dengan baik. Itu sebabnya, saudara, hari ini saya ingin berkata bahwa orang yang sungguh-sungguh menghargai waktu Tuhan tidak akan pernah menunda-nunda waktu. Nah, saya percaya saudara pasti mengerti. Seringkali kita belajar bahwa waktu adalah apa? Uang, gitu ya. Ada yang berkata waktu itu sangat berharga. Ada juga yang berkata waktu itu adalah berlian, like diamond. Waduh, begitu banyak orang menerjemahkan waktu itu seperti apa. Nah, tapi saya ingin katakan, saudara, seringkali kita ini persepsinya hanya menyamakan dengan apa yang dunia ajarkan kepada kita. Dunia mengajarkan waktu adalah uang. Tapi saya katakan waktu itu bukan uang. Waktu adalah anugerah. Firman Tuhan berkata, kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Saudara hidup hari ini, saudara bisa bernafas. Coba sama-sama, saya ingin saudara tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. Tahan 3 detik, keluarkan. Nah, waktu saudara bernafas saja, itu adalah anugerah Tuhan. Pemberian Tuhan secara gratis dan cuma-cuma. Itu sangat berharga. Dan waktu tidak akan pernah kembali lagi. Kalau harta seandainya hilang, katakanlah handphone kita tiba-tiba dicuri orang, minggu depan atau kita kumpulkan uang bulan depan, kita bisa beli handphone lagi yang baru. Kalau mobil kita katakanlah dicuri orang, tiba-tiba hilang, atau mungkin harta apapun yang ada pada kita tiba-tiba hilang, itu kita bisa kembalikan lagi, saudara. Ketika kita rajin, kerja keras, usaha sungguh-sungguh, kita bisa kembalikan lagi dan menemukan kembali. Dan tapi kalau waktu itu tidak akan pernah kembali. Waktu tidak akan pernah terulang kembali. Suatu kali ada seorang profesor ditanya oleh mahasiswanya, dikatakan begini. Mahasiswa nanya, "Profesor, kalau seandainya profesor dilahirkan kembali, diberikan kesempatan sekali lagi untuk lahir, apa yang profesor akan minta dan apa yang akan profesor lakukan?" Nah, kemudian profesornya ini menjawab, "Kalau saya diberikan waktu untuk lahir sekali lagi dan hidup memulai kembali lagi." Profesor ini bilang, "Saya akan menghormati orang tua saya." Mahasiswanya kaget. Kenapa, saudara? Di tengah orang banyak yang kalau ditanya, "Kamu ingin dilahirkan kembali, ingin melakukan apa?" Ada yang berkata, "Wah, saya ingin menjadi
milioner, saya ingin menjadi orang yang kaya raya, saya ingin menjadi orang yang sukses, saya ingin menjadi CEO, saya ingin menjadi wow. Begitu banyak impian orang ketika mereka ditanya, ingin jadi apa ketika seandainya kita dilahirkan kembali. Nah, tapi profesor ini menjawab, kalau dia diberikan kesempatan untuk lahir kembali, dia akan menghormati orang tuanya. Kemudian mahasiswa ini tanya, karena mahasiswa ini kaget, kenapa dia menjawab demikian. Mahasiswa tanya, Profesor, kenapa Profesor berkata harus memulai untuk menghormati orang tua? Kemudian Profesor berkata, ketika Profesor masih muda, dia membangkang kepada orang tua, dia memberontak, bahkan dia melawan papanya. Dia tidak menghormati papanya. Dan dia tidak punya hubungan yang baik dengan orang tuanya. Dia lari dari rumah. Dia benci sama orang tuanya. Dia kabur dari rumah. Dan kemudian dia menggapai masa depannya. Dia belum sempat punya hubungan yang baik. Belum sempat membalas budi kepada orang tuanya. Namun orang tuanya, papa, mamanya sudah meninggal. Dan dia menyesal, dia terpukul. Papa, mama saya. Padahal di tengah kelemahan dia tetap mengasihi saya, dia tetap merawat saya. Tapi saya benci banget sama dia. Saya menyesal sekali waktu itu saya nggak bisa membalas budi orang tua saya. Nah, profesor ini hidup dalam penyesalan, saudara. Kenapa? Karena ketika ada waktu untuk menghormati dan mengasihi orang tua, dia tidak mengambil waktu itu. Nggak bisa diulang kembali, saudara. Nah, saudaraku yang di dalam kasih Tuhan, mungkin Tuhan sedang memerintahkan kita sesuatu yang penting di masa-masa seperti ini. Mungkin Tuhan sedang memerintahkan kita untuk mengasihi orang tua, menghormati orang tua. Mungkin juga ada yang diperintahkan kita untuk melakukan firman Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, dan untuk menjaga kemurnian hati dan pikiran. Mungkin juga ada di antara kita yang diminta Tuhan agar kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, atau mengampuni orang. Saudara, waktu tidak akan pernah kembali. Ini merupakan kesempatan. Mari jangan tunda, jangan delay. Kita katakan, Tuhan, saya mau melakukan kehendak Tuhan. Supaya kita mengalami kemajuan yang luar biasa. Kita buka sama-sama Pengkhotbah 3, ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1. Kita baca sama-sama 1, 2, ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Alkitab mencatat untuk segala sesuatu ada maksanya, dan di bawah kolong langit, nah siapa yang di bawah langit? Saudara dan saya ada di bumi, kita ini ada di bawah langit. Dan ada waktunya. Nah, kalau saudara baca dari ayat 2 sampai seterusnya, dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan seterusnya, saudara. Jadi setiap hidup kita ini ada waktunya. Ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal. Saya ingin katakan ada dua momen yang tidak akan pernah bisa tidak dilewati manusia, yaitu lahir dan meninggal. Tapi begitu banyak momen-momen indah yang kita bisa lihat dan alami kalau kita memanfaatkan waktu dengan baik, memanfaatkan kesempatan dengan baik. Bagi setiap Anda, Bapak Ibu, jemaat saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan, Anda mungkin sedang dikejar oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini jangan tunda, karena ada kairos Tuhan. Saya percaya di dalam waktu itu ada waktu kita, namun ada waktunya Tuhan. Sama-sama katakan waktunya Tuhan. Nah, yang pertama yang kita perlu tahu di dalam masa delay, kalau kita sering melakukan penundaan, kita harus tahu supaya kita enggak akan mengalami penundaan. Yang pertama kita harus tahu bahwa dalam hidup ini, dalam perjalanan kehidupan ini, ada yang namanya kairos Tuhan, ada yang namanya waktu yang Tuhan sudah tentukan, dan itu tidak bisa kembali lagi. Dan biasanya kalau waktu yang Tuhan sudah tentukan,
itu dampaknya luar biasa. Karena Tuhan yang langsung bekerja di dalam waktu tersebut. Contohnya saudara, ketika Zakheus naik pohon ara, nah kemudian Yesus datang dan Yesus melihat ada Zakheus. Nah, Zakheus memanfaatkan kairos, memanfaatkan waktunya Tuhan sedang bergerak. Ketika dia mendengar kabar bahwa Yesus akan datang ke kota Yeriko, kemudian Zakheus yang pendek dan kepala pemungut cukai, dia naik pohon ara. Sekalipun dia pendek, sekalipun dia punya jabatan, tapi dia mengosongkan dirinya. Dia dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Dia naik pohon ara, saudara. Dia memanfaatkan kairos. Dan lihat, Alkitab mencatat ketika dia memanfaatkan kairos dan tidak menyia-nyiakannya, dia naik pohon ara. Kemudian Yesus melihat Zakheus dan Yesus berkata, "Zakheus, hari ini aku akan ke rumahmu." Dan kemudian Zakheus sangat bersukacita dan dia menyambut Yesus di rumah. Dan pada pembicaraan terakhir, Yesus berkata, "Mulai hari ini terjadi keselamatan kepada Zakheus." Kairos Tuhan nyata kepada Zakheus. Waktu anugerah Tuhan digunakan dengan baik oleh Zakheus. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, seringkali mujizat, seringkali pertolongan Tuhan, seringkali kebaikan Tuhan, seringkali pekerjaan Tuhan, itu sudah ada di depan kita dan sudah ada di hadapan kita. Namun seringkali kita tidak dapat melihat ada kairos Tuhan. Kita seringkali sulit melihat ada waktu Tuhan, ada pekerjaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Itu sebabnya saudara, kita harus rendahkan hati seperti Zakheus. Kita harus rendahkan hati supaya kita bisa mengetahui dan kita bisa meresponi ada kairos Tuhan. Apa kairos Tuhan saat ini dalam kehidupan kita? Mungkin Tuhan sedang ingin membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan saudara. Mari kita harus melangkah, kita harus responi dengan baik. Yang percaya katakan amin. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui, supaya kita nggak mengalami delay, kita harus tahu ada kairos Tuhan. Kalau kita tidak memanfaatkan kairos itu dengan baik, kita tidak akan mengalami kembali, saudara. Kita bisa kehilangan kesempatan. Mungkin saja Tuhan sedang ingin mengucurkan berkat yang besar kepada saudara dan perkara yang besar kepada saudara, karena kita tidak melihat ada kairos Tuhan, kita tidak memanfaatkan kairos Tuhan, sehingga kita tidak bisa mengalami perkara yang besar. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, saya masih ingat pengalaman saya ketika saya umur 23 tahun. Waktu itu saya diundang KKR. Saya diundang KKR untuk pelayanan anak-anak muda. Nah kemudian saudara, di hati saya berkata, aduh kamu gak siap, kamu gak layak. Karena saya punya pengalaman yang saya sangat sedikit, apalagi pimpin KKR. Saya dulu biasanya main keyboard, saya suka menyembah Tuhan saja. Tapi saya punya pengalaman yang sangat terbatas, yang sangat sedikit untuk melayani KKR, saudara. Waduh, saya merasa, terima gak ya Tuhan? Saya pantas gak ya? Saya layak gak ya? Nah kemudian saya merenung kembali, saya berdoa. Dan Tuhan berkata, ini waktunya Tuhan untuk memakai saya. Dan saya meresponi, saya siap melayani Tuhan. Dan saya melihat itu kairos Tuhan. Dan saudara tahu, ketika melayani Tuhan, ketika saya menumpangkan tangan dan kuasa dari tempat yang maha tinggi mengalir dan menjamah setiap anak-anak muda. Ada yang terikat, dilepaskan. Ada yang mengalami urapan Tuhan. Ada yang mengalami baptisan Roh Kudus. Ada yang mendapatkan bahasa yang baru. Itu sangat luar biasa. Nah saya bayangkan seandainya waktu itu saya nggak terima kesempatan itu. Mungkin saya nggak ada seperti sekarang melayani Tuhan, saudara. Mungkin saya akan menjadi pengamen di kafe-kafe gitu ya. Tapi saudara tahu, karena saya melihat ini kairos Tuhan, saya harus manfaatkan dengan baik. Dan luar biasa, Tuhan yang mampukan juga di dalam mengemban kepercayaan Tuhan. Nah, saya berdoa agar saudara dimanapun dan apapun yang saudara sedang gumuli, kalau ada kairos Tuhan, itu sesuatu yang penting. Kita harusnya nggak akan pernah nunda, kita nggak akan delay. Kenapa? Karena waktu Tuhan itu tidak akan pernah bisa terulang kembali. Nah, yang pertama yang harus kita tahu adalah
Kairos Tuhan. Dan kemudian yang kedua, saya nggak gitu banyak menyampaikan poin demi poin pada ibadah tanggal 11 Oktober hari Minggu ini. Nah, yang kedua, kita baca dalam Yosua 1 ayat 8 sampai yang ke-9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, saudara, menarik, Alkitab menyinggung waktu di sini. Di dalam ayat yang ke-8, Yosua 1 ayat 8 berkata, kita harus memperkatakan firman Tuhan, perkatakan kitab Taurat yang berbicara tentang firman Tuhan pada saat itu kepada bangsa Israel. Dikatakan gini, renungkanlah siang dan malam. Nah, yang kedua yang harus kita ketahui, saudara, supaya kita nggak mengalami waktu yang delay, yang kita harus ketahui yang kedua adalah kita harus hidup merenungkan Tuhan setiap waktu. Supaya kita nggak menunda. Kenapa, saudara? Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dampaknya dilihat di sini dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati. Nah, saya katakan bertindak hati-hati ini membuat kita lebih bijaksana, membuat kita lebih berhikmat, lebih bisa mengelola waktu kita dengan baik, sehingga kita tidak menunda-nunda, sehingga kita tidak gagal, kita tidak salah jalan, kita nggak salah melangkah, kita nggak berdiam diri saja. Di sini dikatakan bahwa supaya kita bertindak hati-hati. Karena apa? Karena kita merenungkan siang dan malam, yaitu firman Tuhan, sehingga itu mempengaruhi pikiran dan hati kita, sehingga kita dipenuhi dengan hikmat Tuhan, sehingga kita bisa bertindak hati-hati. Nah, kemudian dikatakan lagi, sebab dengan demikian perjalananmu, perhatikan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dampaknya luar biasa. Apa yang saudara kerjakan akan berhasil dan akan beruntung. Kalau kita bertindak hati-hati. Kalau kita memanfaatkan waktu dengan baik. Kita tidak menunda-nunda hal yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Kalau kita nggak tunda-tunda, saya percaya kita akan mengalami perjalanan yang berhasil dan hidup dari kemenangan menuju kemenangan, kemuliaan menuju kemuliaan, kejayaan menuju kejayaan. Nah, saudaraku yang terkasih, saya mengajak setiap kita. Yang kedua, kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga kita tidak hidup dalam delay time. Kita tidak hidup sembrono atau mengabaikan segala sesuatu atau meremehkan sesuatu. Nah, yang terakhir, saudara, saya akan tutup dengan ada sebuah statement dari seorang tokoh Alkitab, bukan tokoh Alkitab, tokoh Kristen yang bernama D.L. Moody. Dia berkata begini, iblis di zaman ini tidak mengacaukan pikiran kita dengan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia tidak mengatakan demikian. Iblis juga tidak ingin mengacaukan pikiran kita bahwa Yesus itu adalah bukan juru selamat. Atau iblis juga tidak mengatakan bahwa Alkitab ini dongeng. Tapi yang iblis lakukan supaya kita tidak mengalami destiny, kita tidak mengalami janji Tuhan, yang iblis lakukan adalah dia selalu bisikan kita dengan menunda. Contohnya dia katakan, ketika kita bangun pagi, harusnya kita baca firman dan berdoa. Iblis katakan, udahlah nanti aja, kamu kan masih ngantuk. Nanti siang aja. Nanti siang, nanti iblis ngomong lagi. Pas kita mau baca firman, udah nanti sore pas pulang kantor atau pulang kerja. Pas udah sampai rumah capek mau tidur, iblis bilang lagi, udahlah besok aja. Dan ditunda terus, saudara. Sampai kita nggak baca Alkitab dan kita nggak doa lagi. Nah, itu yang iblis lakukan. Dan ternyata itu cukup berhasil kepada begitu banyak manusia di bumi ini. Begitu banyak orang menunda waktu sehingga mereka tidak mengalami janji Tuhan, tidak mengalami anugerah Tuhan. Saya ingin katakan kepada kita, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa ada kairos Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ada anugerah Tuhan. Kalau kita tidak dapat melihatnya dan tidak dapat menggunakannya dengan baik, maka seringkali kita gagal. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, saudara tahu kuburan
Kuburan memang tempat singgah tubuh kita yang fana terakhir. Dan roh kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi saya ingin katakan kembali dan ingatkan kembali, begitu banyak anak Tuhan yang mengubur impiannya, mengubur kehidupannya tanpa mengalami janji Tuhan. Jadi di kuburan begitu banyak kuburan, bukan kuburan jasad saja, tapi kuburan janji Tuhan, kuburan pengharapan, kuburan kehidupan yang penuh dengan impian. Banyak dikubur di sana. Kenapa? Karena menunda-nunda. Saudara dikasih dalam nama Tuhan. Kalau Tuhan bilang kamu harus moving forward, ini kesempatan. Kita jangan tunda lagi. Kita harus jalan. Kita harus bergerak. Jangan tunda, jangan besok, jangan nanti. Iblis itu suka bilang nanti deh, besok deh, kapan deh. Kamu nanti aja deh bertobatnya, nanti aja deh ke gereja, nanti aja deh ibadah online, nanti aja deh sungguh-sungguh baca Alkitab, nanti aja deh. Iblis suka menunda-nunda dan sampai kita tidak melakukannya sama sekali. Dan akhirnya saudara kita tidak mengalami janji Tuhan. Tuhan bilang perjalanan kita akan berhasil kalau kita nggak tunda-tunda kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, hari ini kita sama-sama tidak ingin hidup dalam delay time. Kita mau hidup di dalam waktu Tuhan yang terbaik. Amin buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat Tuhan. Hari ini Tuhan, kami ingin sungguh-sungguh menghargai setiap kairos Tuhan, setiap waktu Tuhan. Dan kami percaya waktu itu adalah anugerah dan tidak akan kembali lagi. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami, berikan kami hati yang taat, agar kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Kami dapat melakukan firman Tuhan dan melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kalau ada perintah Tuhan yang sedang Tuhan sampaikan kepada kami mau meresponinya dengan baik. Kami mau moving forward. Kami mau bergerak maju. Dan kami tidak ingin menunda kembali. Karena kami percaya kalau kami melangkah, kami akan melihat mujizat, kami akan melihat kemenangan, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Demikian firman Tuhan. Biarlah jatuh di tanah yang subur dan membangkitkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, tiba saatnya saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Bapak Ibu, saya serahkan pada Pak Rizal untuk menyampaikan pengumuman dan membawakan pengumuman. Ya, apakah bisa Pak Rizal? Halo. Ya, minggu depan kita akan kembali dalam ibadah dan anak-anak sekolah minggu bisa mengikuti
pada jam 8 waktu Bandung dan Dili jam 10 bersama Miss Kim Kim. Bagi saudara, mari sama-sama ajak keluarga kita punya sikap hati yang baik untuk menyembah Tuhan, untuk mengalami kuasa Tuhan. Bagi saudara yang ingin mengalami jamahan Tuhan dan ingin dilayani konseling, gereja selalu terbuka bagi Bapak Ibu, dapat menghubungi nomor di layar ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu digerakkan untuk memberikan persembahan supaya mengalami berkat Tuhan, dapat memberikan persembahan kepada Ibu Vivi dan bisa mentransfer di rekening BCA dan nomor rekeningnya ada di layar Bapak Ibu. Ya, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Mari terus aktif, ibadah Senin, Rabu, kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, supaya kita mengalami pertolongan dan janji Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Kim Kim untuk bawa doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, untuk anugerah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, Bapa terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang ditabur ya Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi biarlah itu berbuah ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami percaya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun dan mengajar kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang taat dan setia dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, biarlah hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami ya Tuhan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak di dalam surga. Bapak, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kota kami Bandung ya Tuhan, untuk kota Jakarta dan kota-kota di tanah air kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan terjadi atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan, anugerah Tuhan melimpah atas rakyat Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemulihan terjadi atas bangsa kami ya Tuhan, pemulihan ekonomi, pemulihan keadaan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa ya Tuhan, berseru kepada Engkau ya Tuhan, Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Mu atas bangsa kami ya Tuhan. Bahkan bangsa kami dipenuhi oleh jiwa-jiwa ya Tuhan yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Bapak di dalam surga. Bapak, kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan wakilnya Bapak Maruf Amin ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan memberikan hikmat ya Tuhan, sehingga apapun ya Tuhan yang dikelola, mereka mengelola bangsa ini ya Tuhan, semua karena hikmat yang pada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah setiap rakyat Indonesia ya Tuhan taat kepada pemerintahan seperti kami taat kepada Engkau. Terima kasih Bapak di dalam surga. Bapak juga yang memberikan kekuatan kepada Bapak Ridwan Kamil ya Tuhan dalam menjalankan tugasnya, dan yang memberikan kesehatan yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami juga mau berdoa untuk kota kami Bandung ya Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan hujan, memberikan berkat-Mu ya Tuhan atas kota kami Bandung ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah bermekar-mekaran jiwa-jiwa yang memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bapak, kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan, Bapak Living ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan kepada Bapak Living dan keluarganya ya Tuhan. Biarlah apapun yang dikerjakan oleh Pak Living, Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Tuhan yang memberkati GBI GPWC Bandung dan Dili. Tuhan juga yang memberikan kesehatan, kekuatan kepada Pastor Reinhardt ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanannya ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Pastor Reinhardt, Tuhan buat berhasil. Apapun yang Pastor Reinhardt persiapkan ya Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Pastor Reinhardt pun juga ya Tuhan yang akan mempersiapkan pernikahannya di bulan depan ya Tuhan. Biarlah segala sesuatunya ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang memberkati Pastor Reinhardt dan Fania. Terima kasih Bapak di dalam surga. Bapak, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat di GPWC Bandung dan GPWC Dili ya Tuhan.
Biarlah berikan kepada kami ya Tuhan roh takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Biarlah kesukaan kami adalah merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, kasih, damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau senantiasa menyertai kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua anak cucu kami murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Doa berkat saya serahkan kepada Pastor Reinhard. Ya, mari Bapak Ibu kita akan berdoa penutup. Kita sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Mari aminkan setiap doa ini. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati apa yang engkau kerjakan dibuat berhasil. Dibawa semakin naik bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor. Dan Tuhan melindungi Anda dari COVID-19. Dan Tuhan yang akan selalu menyertai dan memakai saudara untuk menjadi alat di tangan Tuhan yang luar biasa. Kiranya mara bahaya, sakit, penyakit tidak menimpa kehidupan saudara. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Pulanglah dengan cinta kasih dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai siang hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya.